Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Siti Mona Lisa STMkom. Yang saya hormati teman-temanku sekalian yang telah hadir menyaksikan presentasi kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyampaikan presentasi kami. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum masuki presentasi kami yang berjudul e-commerce, saya akan perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Dwi Lestari. Yang kedua Vito Cahya Kurniansyah, yang ketiga Nur Afni, dan yang terakhir Syahid El Hashim. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Nur Afni. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses transaksi pada e-commerce yang telah kami buat. Sebelumnya, kami membuat web e-commerce ini menggunakan WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. Nah, proses transaksi pada e-commerce kami ini dapat dilakukan dengan melalui Gmail dan WhatsApp. Nah, sebelumnya, customer mengunjungi website yang telah kami sediakan terlebih dahulu. Websitenya itu yaitu distroclose.wordpress.com. Nah, di sana, customer dapat melihat produk, harga yang telah kami sediakan. Seperti di dalam layar tersebut. Nah, jika customer tertarik dan ingin memesan, maka customer bisa langsung menghubungi WhatsApp atau email yang telah tersedia di web tersebut untuk menanyakan bagaimana cara pemesanannya, bagaimana cara penerimaannya, dan lainnya. Ini merupakan contoh transaksi yang telah terjadi oleh kami dan customer. Nah, setelah customer setuju bagaimana cara pengiriman, bagaimana cara pembayarannya, maka customer dapat mengirim uang dengan transfer bank dan lainnya. Kemudian, customer dapat melihatkan bukti transfernya tersebut kepada kami. Nah, setelah itu, barang akan kami proses dan akan kami kirim ke alamat customer. Nah, selain menggunakan transfer bank dan lainnya, pelanggan yang ada di dalam kota Pekanbaru yang sama dengan kami dapat juga melakukan transaksi dengan cara COD, yaitu cash on delivery, di mana transaksi pembayaran dengan metode ini dapat dilakukan secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Nah, setelah menerima barang, pembeli membayar uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga sangat disukai oleh pedagang dan pembeli karena dapat minimalisir terhadap penipuan secara online. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Syahid El Hashim. Saya akan melanjutkan presentasi kita tentang e-commerce. Saya akan membahas tentang arsitektur dan infrastruktur e-commerce dalam WordPress. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang arsitektur dan infrastruktur. Arsitektur teknologi informasi adalah peta atau rencana tingkat tinggi berbagai aset informasi dalam perusahaan. Sedangkan infrastruktur teknologi informasi adalah hal-hal yang meliputi seperti komponen teknologi informasi, personel dan manajemen teknologi informasi, dan juga tentang layanan teknologi informasi yang mendukung kinerja perusahaan. Pertama, kita akan membahas tentang arsitektur e-commerce dalam WordPress. Arsitektur yang terdapat dalam website yang kita buat di WordPress memiliki 8 fitur. Yang pertama yaitu fitur post.
Fitur ini adalah fitur yang paling utama dan yang paling wajib untuk kita ketahui, karena di fitur inilah kita akan memposting atau mempublikasikan artikel yang kita buat. Yang kedua yaitu fitur media. Fitur ini adalah fitur yang berfungsi untuk menambahkan foto atau video ke website kita. Selain itu, kita juga bisa untuk mengedit foto atau video yang sudah kita posting di website kita. Yang ketiga yaitu fitur page. Fitur ini memiliki sedikit kesamaan dengan fitur postingan, namun bedanya terletak pada struktur kategorinya. Pada postingan ada terdapat kategori, sedangkan pada page atau halaman tidak memiliki kategori. Fitur yang keempat yaitu fitur komen. Fitur ini adalah fitur yang berguna untuk menampung seluruh komentar atau ulasan orang-orang yang pernah berbelanja melalui website kita, dan semuanya akan ditampung di dalam fitur ini. Selain itu juga kita bisa mengatur semua komentar yang akan dipublish. Apakah komentar ini akan kita publish atau tidak. Yang kelima yaitu fitur tips. Fitur ini bisa ditemukan pada menu appearance. Adapun fitur ini berfungsi untuk mengatur tema atau template yang ingin kita tampilkan di website kita. Di dalam fitur ini juga kita bisa mengganti tema dari website kita dan juga bisa memilih tema mana yang cocok untuk website kita. Selain itu, fitur ini juga bisa untuk mengunggah tema yang sudah tersimpan pada hard disk kita. Yang keenam yaitu feedback. Feedback atau formulir umpan balik biasanya kita pasang pada website yang kita buat. Fitur ini berfungsi untuk memberikan masukan dari pelanggan website kita dan untuk memberikan perbaikan pada website kita. Fitur yang ketujuh yaitu testimonial. Fitur ini berguna untuk meyakinkan calon pembeli lainnya berdasarkan ulasan atau komentar dari pembeli yang sudah pernah berbelanja di website kita. Nantinya, testimonial ini kita posting di halaman khusus untuk testimonial. Fitur yang kedelapan yaitu fitur setting. Fungsi fitur ini cukup penting untuk diketahui bagi pemula yang baru memakai website WordPress. Pasalnya, di fitur setting ini banyak termuat hal-hal yang penting untuk mengatur operasional WordPress, mengatur operasional plugin, dan lain-lain. Intinya, semua yang terdapat dalam fitur ini hanya mengenai pengaturan pada website kita. Yang kedua yaitu infrastruktur e-commerce dalam WordPress. Infrastruktur yang kita pakai pada website yang kita buat ada 3, yaitu WordPress, WhatsApp, dan email. Yang pertama yaitu WordPress. WordPress adalah platform pembuatan website yang diciptakan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2003. WordPress ini adalah aplikasi sumber terbuka atau open source yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog atau blog engine. WordPress ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan juga menggunakan basis data atau database MySQL. PHP dan MySQL ini sama-sama perangkat lunak sumber terbuka atau open source software. Yang kedua yaitu WhatsApp. WhatsApp yang digunakan agak sedikit berbeda dari WhatsApp yang pada umumnya karena WhatsApp yang digunakan merupakan khusus untuk melakukan bisnis, yaitu WhatsApp Business. WhatsApp Business ini adalah alternatif aplikasi chat
yang sangat bermanfaat untuk bisnis, terlebih kali bagi pebisnis online. Aplikasi ini membantu banyak calon pembeli untuk berkomunikasi ke penjualnya. Mereka bisa bertanya-tanya kepada penjual sebelum ingin membeli produk yang ada di website. Yang ketiga yaitu email. Email merupakan alternatif pesan khusus yang sangat bermanfaat dalam bisnis online. Aplikasi ini dapat memberitahu pelanggan maupun penjual bahwa ketika transaksi sudah masuk atau berhasil dilakukan. Baiklah, segitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pembahasan tentang layanan cloud computing pada e-commerce akan disampaikan oleh Vito Cahya Kurniawan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai layanan cloud computing pada e-commerce. Layanan cloud computing yang digunakan adalah software as a service atau istilah lainnya dikenal dengan SaaS. SaaS adalah layanan yang menyediakan aplikasi yang sudah jadi, siap digunakan oleh pengguna atau istilah lainnya end user. Ciri dari layanan ini adalah pengguna user tidak perlu membuat aplikasi, tidak perlu menyiapkan tempat dan infrastrukturnya. Contoh software as a service ini salah satunya email. Di sini kami menggunakan Gmail dalam melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu sistem keamanan e-commerce. Aplikasi WordPress sendiri menyediakan plugin security, di mana plugin ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan WordPress. Namun pada web kami tidak dapat menggunakannya, karena dalam WordPress tersebut, jika ingin menggunakan fitur plugin harus berbayar. Maka dari itu dalam transaksi tentunya kami akan tetap meningkatkan keamanan untuk para pelanggan dalam mengikuti keamanan pada WhatsApp dan Gmail untuk melindungi data-data dari pembeli maupun lain sebagainya. Dan dalam segi transaksi pembayaran kami juga menggunakan bukti transfer dari customer yang juga dapat masuk melalui Gmail customer. Sekian materi dari kelompok 2, saya akan kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.